Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri Helena Dinda Putri Naila, lalu ada Istia Malina Nur Hasan, ada Muhammad Yusuf Alif, dan juga Sinta Pahlevi akan mempresentasikan tentang proposal kami, yaitu tentang Gerakan Hijau Kampus. Permasalahan mengenai sampah merupakan hal yang serius. Hal tersebut menjadi perhatian pada kampus kami, yaitu Telkom University, di mana terdapat banyak sekali kantin yang tersedia sehingga menyebabkan sampah dari kantin yang banyak. Sebanyak 60% pencemaran air terbesar pada sistem air permukaan maupun air tanah di kota kita di Indonesia berasal dari pembuangan air limbah domestik, khususnya greywater yang langsung dibuang ke selokan tanpa pengolahan terlebih dahulu. Dengan adanya hal tersebut, kami membuat ide berupa gerakan ide kampus Green Metric dengan cara mengolah limbah sampah yang ada dari kantin. Limbah sampah yang diolah tersebut nantinya akan kami buat menjadi pupuk, di mana bertujuan untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang ada di lingkungan kampus kami. Lalu analisis dan perancangan Green Metric yang pertama, desain Green Metric. Agar terciptanya Green Metric ini dilakukan melalui program pertama ada 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle. Lalu yang kedua pemisahan sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Serta rancangan Green Metric. Green Metric ini memakai konsep lingkungan berkelanjutan yang memiliki 3 aspek. Yang pertama ada aspek lingkungan meliputi penggunaan sumber daya alam, manajemen lingkungan, serta pengendalian produksi. Yang kedua ada aspek ekonomi meliputi keuntungan dan efisiensi, serta aspek sosial yaitu pendidikan. Baik, selanjutnya yaitu ada indikator Green Metric. Pada slide terlihat bahwa kriteria pengaturan lahan dan infrastruktur yaitu senilai 15%, energi dan perubahan iklim yaitu 21%, sampah itu 18%, air 10%, transportasi 18%, edukasi itu 18%. Tujuan dari pengaturan lahan dan infrastruktur yaitu untuk memberikan lebih banyak ruang penghijauan dan energi dan perubahan iklim. Indikator ini berfokus pada penggunaan energi efisiensi tinggi, lalu pada sampah, indikator ini fokus terhadap program university dalam mengolah limbah. Lalu air, ini tujuannya adalah untuk mendorong kampus mengurangi penggunaan air. Lalu ada transportasi, yaitu untuk menilai tentang peraturan universitas yang berkaitan dengan transportasi. Dan yang terakhir yaitu ada edukasi. Indikator ini memfokuskan berbagai cara universitas dalam menciptakan generasi baru yang lebih peduli terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Next. Selanjutnya yaitu ada rencana implementasi dan pencapaian indikator pada sarana dan infrastruktur, yaitu untuk menyediakan lebih banyak ruang terbuka hijau. Dan pada TELU sudah terdapat banyak area hijau dan gedung-gedung pada area kampus juga sudah berada dalam penataan tata letak yang baik. Lalu untuk energi dan perubahan iklim, konsumsi listrik yang berlebihan tentunya dapat dikurangi dengan cara penggunaan peralatan yang hemat energi, seperti mengurangi penggunaan AC dan menggunakan listrik panel surya. Lalu dalam pengolahan limbah, kami menyarankan untuk membuat tempat penampungan limbah organik dari kantin-kantin yang ada pada Telkom University agar dapat diolah menjadi pupuk organik, sehingga pupuk tersebut dapat dimanfaatkan dalam penanaman pohon pada area yang kosong di lingkungan TELU. Lalu pada air, tujuannya adalah untuk mendorong mengurangi penggunaan air dan melindungi habitat, dan untuk tercapainya meliputi program konservasi air, program daur ulang air, dan penggunaan peralatan hemat air dan penggunaan air olahan. Lalu pada sistem transportasi, TELU memberikan kebijakan transportasi dengan cara membatasi jumlah kendaraan motor, memaksimalkan pengadaan penggunaan bus, dan memfasilitasi parkiran sepeda sehingga dapat terciptanya kampus yang bebas polusi. Lalu untuk yang terakhir yaitu edukasi, mata kuliah berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran pengetahuan. Contohnya pada mata kuliah HEI sebagai salah satu mata kuliah program studi pada Fakultas Rekayasa Industri. Next.
Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapat adalah untuk membuat kampus yang green metric, kami mengusulkan bahwa limbah sampah yang ada di kantin diolah untuk dibuat menjadi pupuk organik dan dibuang di tempat penampungan limbah sehingga dapat digunakan untuk pohon-pohon atau tanaman yang ada di sekitar Telkom University. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.